Merab Dvalishvili bilang ia berharap Umar Nurmagomedov kalah melawan Bautista. Yaps, itu dikatakan langsung oleh juara dunia kelas bantam UFC yang terkenal dengan kardionya yang menyaingi Park Ji-sung, yaitu Merab Dvalishvili. Dalam sebuah kesempatan, Merab ditanya bagaimana pandangan Merab sebagai sang juara melihat pertandingan Umar versus Bautista Oktober nanti. Apakah pemenangnya nanti bisa langsung mendapatkan title shot atau tidak? Dengan meyakinkan, Merab mengatakan bahwa jika Bautista menang, maka ia akan langsung mendapatkan title shot. Karena itu, ia berharap Bautista mampu menghajar Umar di oktagon. Menurut Merab, Umar sama sekali tidak pantas mendapatkan title shot pertamanya karena ia baru 6 kali menang win streak dan hanya bertarung dengan fighter level bawah kecuali Cory Sandhagen. Baginya, itu belum pantas untuk mendapatkan title shot kala itu dan selalu menuduh Umar mendapatkannya karena faktor orang dalam, yaitu Khabib Nurmagomedov. Karena itu, Merab berharap agar Bautista menang dan Bautista layak mendapatkannya karena Bautista adalah fighter yang hebat dan tidak ada nama Nurmagomedov di namanya. Ya, ini menarik sih karena Merab terlihat tidak suka dengan Umar. Mungkin argumen Merab terdengar masuk akal, tapi masalahnya saat itu, selain Sandhagen, tak ada satupun top contender yang mau melawan Umar. Merab selalu menyebut bahwa ia memerlukan winning streak panjang untuk title shot, padahal itu adalah kesalahannya sendiri. UFC sudah menawarkan title shot jauh-jauh hari, tapi Merab selalu menolak untuk melawan Aljamain Sterling yang menjadi juara saat itu karena mereka bersahabat dekat. Jadi kecemburuan Merab pada Umar kurang beralasan. Tapi dari sisi title defense memang bisa dipahami karena sang juara tentu lebih menginginkan nama baru dibandingkan rematch untuk legasinya. Tapi jujur saja menurut saya pribadi, saat ini tak ada satupun fighter dari kelas bantam yang memiliki kemampuan menang melawan Merab kecuali Umar. Merab memang jelas menang di pertemuan pertama, tapi hasilnya cukup ketat karena 3-2. Merab secara kasat mata terlihat menghabisi Umar karena ia mampu flexing mempermalukan Umar yang tangannya patah dan kelelahan. Tapi setidaknya di pertandingan itu, Merab terlihat kesusahan dibandingkan pertarungannya yang lain. Jadi bagaimana menurut kalian? Charles Oliveira akhirnya akan melawan Matheus Gamrot di UFC Brazil. Yap, sebuah kabar yang mengejutkan tapi mungkin menggembirakan bagi fans Oliveira telah ada. UFC Fight Night Brazil tanggal 12 Oktober mendatang seharusnya akan menampilkan main event Oliveira versus Fiziev. Hal itu menimbulkan kekhawatiran luar biasa bagi fans Charles Oliveira, di mana Oliveira baru saja di KO secara mantap oleh Ilia Topuria di bulan Juni lalu. Menurut para fighter, seharusnya fighter yang terkena KO seperti itu harus istirahat total tanpa kontak kepala selama minimal 3 bulan. Namun Oliveira mengambil resiko langsung dengan mengambil pertandingan UFC Brazil bulan Oktober yang hanya berjarak 4 bulan. Itu tentu adalah hal yang sangat sembrono, apalagi lawan yang awalnya akan dihadapi adalah Rafael Fiziev yang juga dikenal memiliki kemampuan dan kecepatan striking yang luar biasa. Hampir semua lawan Fiziev akan mendapatkan damage di kepala mereka. Tapi secara mengejutkan, Fiziev menarik diri dari card itu karena alasan cedera. Diego Lopes awalnya mau dan bersedia untuk menggantikan Fiziev, namun UFC akhirnya memilih Gamrot untuk melawan Oliveira. Gamrot sendiri dikenal sebagai salah satu pegulat terbaik di kelas ringan yang secara khusus skill gulatnya pernah dipuji langsung oleh Khabib Nurmagomedov. Namun terlepas dari itu semua, fans Charles banyak yang happy dengan ini karena meskipun secara peringkat Gamrot lebih baik dari Fiziev, tapi kemampuan striking Gamrot tidak semenakutkan Rafael Fiziev. Artinya, fans Charles bisa sedikit berharap jagoannya ini tidak akan menerima damage fatal lagi di kepalanya yang entah sudah sembuh atau belum. Apalagi kalau yang menggantikan Fiziev adalah Diego Lopes yang kita tahu sendiri sangat ahli dalam membocorkan kepala lawannya. Tapi secara di atas kertas, Charles Oliveira belum tentu bisa menang di sini karena skill gulat Gamrot setara atau sedikit lebih baik dari Arman Tsarukyan yang mana mampu merepotkan Charles. Hanya saja, striking Arman memang lebih baik dari Gamrot yang bisa dimanfaatkan oleh Oliveira karena kemampuan Muay Thai-nya juga cukup tajam. Jadi bagaimana menurut kalian? Burnhill Brothers bilang Islam Makhachev tidak menghindari Ilia Topuria, begitu juga Topuria tidak menghindari Movsar atau Lopes. Yap, selama ini kita diberikan narasi bahwa Islam Makhachev takut dan menghindari Ilia Topuria dengan naik ke kelas welter. Sedangkan Ilia sendiri juga dinarasikan takut dan menghindari Lopes maupun Movsar dan naik ke kelas ringan.
Namun menurut Barnhill Brothers, itu adalah narasi yang dibuat oleh fighter maupun media untuk menambahkan bumbu storyline dalam UFC. Menurut mereka, alasan utama Makhachev dan Topuria naik ke kelas itu sama, yaitu dua-duanya sudah enggan untuk memotong berat badan di kelas masing-masing. Islam Makhachev memang terlihat masif untuk kelas lightweight, sampai-sampai Dustin Poirier bilang Makhachev sangat besar, padahal Dustin sendiri adalah lightweight fighter yang sangat besar. Dan itu sebenarnya terlihat dalam fight-nya melawan Volkanovski di Australia, di mana Makhachev kesulitan untuk rehidrasi dengan baik meskipun ada pengaruh juga dalam jadwal Australia. Sedangkan Topuria sendiri malah pernah mengatakan bahwa ia sudah malas untuk memotong berat ke 145, di mana itu sangat menyakitkan baginya. Jadi ia sama sekali tidak takut dengan Movsar maupun Diego Lopez, tapi ia takut untuk memotong berat. Ditambah lagi, semakin bertambah usia seorang fighter, maka proses pemotongan berat umumnya akan semakin sulit. Lalu apakah klaim dari Barnhill Brothers ini benar? Untuk Topuria sepertinya memang benar, tapi untuk Makhachev mungkin agak berbeda karena Makhachev sudah sedari lama ingin meraih double champ. Lagi pula, Makhachev sudah menyatakan bahwa ia akan turun ke lightweight untuk melawan Topuria jika ia menang melawan JDM. Meskipun saya sendiri khawatir sih, jika Makhachev yang sudah bulking ke welter harus kembali ke kelas ringan, itu pasti akan membutuhkan diet yang sangat ketat dan kemungkinan besar akan mempengaruhi performanya. Barnhill Brothers sendiri juga tidak sepakat dengan banyak fansboy Topuria yang mengatakan Makhachev lari dari Topuria dan menuju JDM. Karena konyol saja, masa lari ke fighter yang lebih besar dengan skill yang lebih baik. Bagi mereka, JDM lebih berbahaya dari Topuria untuk Makhachev. Sedangkan narasi Topuria takut melawan Movsar dan Lopez juga saya tidak setuju, karena menurut saya Topuria masih menjadi favorit jika melawan mereka. Evloev memang pegulat handal, tapi ia masih sering kena pukul, dan pukulan Topuria benar-benar mengerikan di kelas featherweight. Begitu juga dengan Diego Lopez. Tapi kalau Arman Tsarukyan dia emang menghindar sih. Jadi bagaimana menurut kalian? Barnhill Brothers bilang ia meragukan niat Ilia Topuria untuk naik ke kelas welterweight. Yaps, dalam sebuah podcast di channel YouTube-nya, Barnhill Brothers membahas bahwa mereka sangat meragukan keseriusan Topuria untuk naik ke kelas 170. Sebelumnya, kita tahu bahwa Topuria mengatakan ia ingin menghadapi pemenang antara Jack Della Maddalena versus Islam Makhachev di kelas 170 dan ingin menjadi fighter pertama dalam sejarah yang mampu meraih sabuk di 3 divisi yang berbeda andai ia bisa menang. Ya, itu ciri khas Topuria banget sih, mengeluarkan pernyataan yang sangat percaya diri. Topuria dipastikan akan menjadi underdog jika bertemu salah satu dari mereka karena murni berat badannya kalah jika harus bertarung di welterweight. Jika melawan Makhachev, maka Makhachev akan lebih besar dari Topuria karena sedari awal Makhachev sudah lebih besar, apalagi jika ia melawan Jack Della Maddalena di kelas 170. Dan saya sendiri tidak berpikir Topuria bisa menang melawan salah satu dari mereka di kelas 170. Jika melawan Makhachev di kelas 155, saya masih bisa melihat peluang Topuria untuk menang, karena Makhachev akan turun berat badan dan itu menjadi salah satu keuntungan Topuria. Tapi jika harus naik ke 170, maka akan sangat sulit. Apalagi jika ia harus menghadapi JDM yang sudah terbiasa dengan power dan kecepatan di kelas 170. Tapi andai saja Topuria berhasil menang, maka langkah apa yang akan ia ambil selanjutnya? Apakah stay di 170 atau kembali ke 155? Jika ia stay di 170, maka ia akan menghadapi bahaya nyata. Shavkat Rakhmonov akan menjadi sangat merepotkan baginya karena ia memiliki dagu dan power yang lebih kuat. Ada juga Sean Brady yang sangat besar dan kuat. Lagi pula, satu-satunya alasan kuat Topuria untuk naik adalah karena ada drama atau skenario dengan Islam Makhachev, yaitu narasi bahwa Makhachev takut melawan Topuria sehingga ia naik ke kelas 170. Tetapi, Topuria tidak memiliki drama dengan fighter lainnya, sehingga tidak memiliki motivasi cukup untuk melawan JDM, Shavkat, atau bahkan Kamaru Usman. Karena itu, saya setuju dengan Barnhill Brothers bahwa sangat tipis kemungkinan Topuria akan naik ke kelas welterweight. Belum lagi jika skenario Khamzat ingin turun ke 170 lagi dan saat itu Topuria menjadi juara, apakah Topuria mau melawan Khamzat? Ya mungkin saja, tapi saya bisa tebak bahwa UFC tidak akan membiarkan Topuria melakukannya. Topuria saat ini menjadi salah satu bintang terbesar UFC yang tentu saja setiap langkahnya pasti akan terikat kontrak UFC. Jadi bagaimana menurut kalian?